lingkungan yang tidak beriman pun, lihat, dia membela agamanya, kita menemukannya. Tapi kalau sudah orang tersesat, subhanallah. Bahkan kita menemukan ada satu orang, bukan kurang didikan bagaimana. Ayahnya seorang ustadz yang baik, ayahnya seorang ustadz yang baik. Dengan lantang dia berkata, aku tidak percaya adanya Tuhan, anaknya. Anaknya berkata begitu. Orang tuanya menangis, tak bisa menasihati dan sebagainya. Ya teramanya, ya kita lacak. Tapi itu kan tidak serta-merta, Bu, Pak. Ya, Bu, ya. Ustadz nggak serta-merta. Ya. Dari mana prosesnya? Tidak diperhatikan tentang bacaannya. Rupanya dia sering baca bacaan tentang buku-buku tentang anti Tuhan, yang sok mengajak bicara cerdas dan sebagainya. Maka bacaan itu penting juga. Kalau kita salah baca bisa tersesat, karena itu akan memengaruhi pikirannya. Tidak apa kita geruduk dan anak-anaknya. Maunya anak dibawa, waduh luar biasa. Dan betul-betul nggak percaya dengan Tuhan, dengan bangganya dia tidak percaya dengan Tuhan. Subhanallah. Nah ini hal-hal semacam ini dari contoh yang kita saksikan di depan mata kita. Ternyata kalau kita lacak memang ada grup-grup ateis. Banyak sudah punya grupnya, dan punya dia mencari kawan. Makanya hati-hati kalau bicara tentang medsos dan sebagainya. Ternyata bukan urusan akhlak yang rusak, akidah pun bisa saja ke bawah. Semuanya itu menjadi petaka. Ayo kita waspada tentang anak-anak kita, tentang keluarga kita, tentang keimanan. Jangan sampai nanti terlanjur terjadi ya nadimin, menyesal yang sudah tidak ada artinya lagi sebuah penyesalan. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang ingkar kepada Allah, lalu melanggar Allah. Apalagi na'udzubillah, proposnya iman, dan hari ini memang ada budaya-budaya tentang anti Tuhan, dan sudah mulai tersebar, dan begitulah action anak-anak muda, na'udzubillah. Dan itu adalah hamba yang tersesat. Kalau sudah mendapatkan petunjuk dari Allah itu unik. Biarpun dalam lingkungan yang tidak beriman pun, lihat, dia membela agamanya, kita menemukannya. Tapi kalau sudah orang tersesat, subhanallah. Bahkan kita menemukan ada satu orang, bukan kurang didikan bagaimana. Ayahnya seorang ustadz yang baik, ayahnya seorang ustadz yang baik. Dengan lantang dia berkata, aku tidak percaya adanya Tuhan, anaknya. Anaknya berkata begitu. Orang tuanya menangis, tak bisa menasihati dan sebagainya. Ya teramanya, ya kita lacak. Tapi itu kan tidak serta-merta, Bu, Pak. Ya, Bu, ya. Ustadz nggak serta-merta. Ya. Dari mana prosesnya? Tidak diperhatikan tentang bacaannya. Rupanya dia sering baca bacaan tentang buku-buku tentang anti Tuhan, yang sok mengajak bicara cerdas dan sebagainya. Maka bacaan itu penting juga. Kalau kita salah baca bisa tersesat, karena itu akan memengaruhi pikirannya. Tidak apa kita geruduk dan anak-anaknya. Maunya anak dibawa, waduh luar biasa. Dan betul-betul nggak percaya dengan Tuhan, dengan bangganya dia tidak percaya dengan Tuhan. Subhanallah. Nah ini hal-hal semacam ini dari contoh yang kita saksikan di depan mata kita. Ternyata kalau kita lacak memang ada grup-grup ateis. Banyak sudah punya grupnya, dan punya dia mencari kawan. Makanya hati-hati kalau bicara tentang medsos dan sebagainya. Ternyata bukan urusan akhlak yang rusak, akidah pun bisa saja ke bawah. Semuanya itu menjadi petaka.